Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Muzaffar dari kelas 7B. Hari ini saya akan mengerjakan tugas remedial IPA dari Ustazah Asri, yaitu menjelaskan materi-materi kelas 7 semester 2 genap. Oke, yang pertama kita akan mempelajari yaitu ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi ekosistem, keanekaragaman hayati, tata surya, dan fenomena alam lainnya. Langsung saja kita mulai. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Termasuk di ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas, yaitu respirasi, proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sebagaimananya kita manusia yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kedua, bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat atau menggerakkan bagian tubuh sebagai respon terhadap kebutuhan dan lingkungan sekitar, seperti bergerak dari satu titik ke titik yang lain, atau bagian tubuh yang bergerak dari kanan ke kiri. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Pertambahan ukuran tubuh dan perubahan menuju tahap dewasa yang lebih kompleks kembang, seperti bayi yang akan terus tumbuh hingga menjadi dewasa. Lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup bagian 2, yaitu berkembang biak, kemampuan menghasilkan keturunan untuk melestarikan. Berkembang biak juga ada dua jenis, yaitu bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang bertelur adalah ayam, burung, atau hewan unggas lainnya, dan sebagian makhluk hidup di laut. Ada juga yang melahirkan, yaitu kucing melahirkan, manusia juga melahirkan, dan sebagian spesies laut juga lainnya. Kalau pada tumbuhan, yaitu menghasilkan biji, yang biji itu akan tumbuh dan hidup. Yang untuk makhluk hidup yang melahirkan dan bertelur terjadi karena reproduksi aseksual atau tunas seks. Kedua, peka terhadap rangsangan, kemampuan merespon perubahan lingkungan, yaitu iritabilitas. Contoh, mata berkedip saat terkena cahaya, putri malu menutup daun saat disentuh, kulit merinding saat kedinginan. Ya, intinya seperti saat ada rangsangan, tubuh kita akan bereaksi secara otomatis. Ketiga adalah ekskresi, proses mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Contohnya berkeringat melalui kulit, buang air kecil, menghembuskan CO2 atau karbon dioksida saat bernapas, seperti mengeluarkan zat-zat yang tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh. Ya, maka akan terjadinya ekskresi. Oke, lanjut. Ada bernapas atau dan bergerak. Bernapas, manusia menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen dari air. Bernafas juga terbagi menjadi dua makhluk hidup, yaitu seperti manusia yang menggunakan paru-paru, ikan yang menggunakan insang. Bergerak, burung terbang menggunakan sayap, putri malu menutup daunnya saat disentuh. Tumbuh
dan berkembang biak. Tumbuh, bayi berkembang menjadi dewasa. Biji tumbuh menjadi tanaman yang besar. Seperti ya, dia itu pokoknya tuh prosesnya di tubuh itu terus berkembang biak. Seperti ayam bertelur, kucing melahirkan anak, peka rangsangan, mata berkedip saat terkena cahaya. Lanjut, kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Ada beberapa tingkatan takson, yaitu kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Semakin tinggi tingkatan taksonnya, maka semakin pula beragam jenis makhluk hidupnya, dan semakin rendah tingkatan taksonnya, maka semakin mirip pula spesiesnya. Tujuan klasifikasi mempermudah pembelajaran, mengetahui hubungan keratan, dan membantu identifikasi makhluk hidup. Ke ekosistem tingkatan kehidupan. Tingkat 1, individu. 1. Makhluk hidup tunggal. Contoh, seekor rusa. Populasi kumpulan individu sejenis yang hidup di suatu tempat pada waktu yang sama. Contoh, sekumpulan rusa di hutan. Tingkatan 2, komunitas. Kumpulan sebagian populasi yang hidup bersama di suatu area. Contoh, rusa, pohon, dan serangga di hutan. Ekosistem, komunitas makhluk hidup beserta lingkungan abiotik yang saling berinteraksi. Tingkatan 3, biosfer, lapisan bumi yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup, mencakup semua ekosistem di daratan, lautan, dan udara. Biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan tertinggi di bumi. Lanjut ke biotik dan abiotik. Biotik, komponen makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi biotik ini yang merupakan makhluk hidup, sedangkan abiotik itu adalah bukan yang makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, produsen utama menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Hewan, konsumen yang memperoleh energi dari makanan memakan organisme lain. Jamur, pengurai yang mengurai sisa organisme menjadi zat hara. Abiotik, seperti yang saya bilang tadi, abiotik bukanlah komponen makhluk hidup, melainkan komponen tak hidup dalam ekosistem. Contohnya seperti air, media kehidupan dan mempelarut zat hara bagi makhluk hidup. Tanah, tempat hidup, sumber mineral bagi organisme. Cahaya matahari, sumber energi utama untuk memproses fotosintesis, mempengaruhi aktivitas dan distribusi makhluk hidup. Lanjut ke sistem mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan kedua pihak. Contoh, kerbau dan burung jalak. Burung mendapatkan makanan kutu, kerbau terbebas dari parasit. Komenalisme, hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Atau netral, contoh anggrek menempel pada pohon besar. Lanjut ke parasitisme, hubungan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contoh, benalu yang tumbuh pada pohon mangga. Lanjut ke rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling memakan.
Beda pula dengan jaring-jaring makanan yang lebih kompleks. Yang satu makanannya banyak yang memakan lainnya. Rumput, contohnya seperti rumput. Sebagai produsen, organisme autotrof yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Rumput menjadi sumber energi utama dalam rantai makanan. Tingkat yang kedua adalah belalang konsumen tingkat 1, herbivora yang memakan rumput secara langsung. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat utama dalam rantai makanan. Katak konsumen tingkat 2, karnivora yang memakan belalang. Katak berperan sebagai konsumen tingkat kedua dan menjadi penghubung antara herbivora dan karnivora. Ular konsumen tingkat 3, predator puncak. Ular konsumen tingkat 3 memakan katak. Elang sebagai predator puncak memakan ular. Pengurai jamur bakteri. Lanjut ke keanekaragaman hayati tingkat 1, tingkat gen. Keanekaragaman hayati dalam satu spesies akibat contoh mawar merah dan mawar putih memiliki spesies sama, namun gennya berbeda. Hanya dia itu sejenis tapi berbeda saja. Tingkat spesies, keanekaragaman yang terjadi antar spesies berbeda dalam satu kelompok. Contoh kelapa, pinang, dan aren. Ketiganya berbeda spesies namun termasuk satu famili, Arencaceae. Ya, pokoknya dia itu satu spesies. Pokoknya dia itu kayak berbeda spesies namun termasuk satu famili. Tingkat yang ketiga, ekosistem. Keanekaragaman yang terjadi karena perbedaan lingkungan dan interaksi makhluk hidup di dalamnya. Contoh ekosistem hutan, pantai, dan rawa. Lanjut ke persebaran fauna Indonesia. Asiatis Indonesia Barat. Fauna wilayah barat meliputi harimau, badak, berculu 1, dan orangutan. Wilayah ini berada di sebelah barat garis peralihan wilayah Indonesia Tengah. Fauna endemik unik seperti komodo, anoa, babi rusa, dan maleo terletak di antara garis Wallace dan garis Weber. Australia di Indonesia Timur. Fauna khas wilayah timur meliputi kanguru, pohon kasuari, cendrawasih, dan walabi berada di sebelah timur garis. Lanjut ke pelestarian makhluk hidup. Metode konservasi. Pelestarian makhluk hidup bertujuan menjaga keseimbangan alam dan mencegah kepunahan spesies. Pelestarian ex situ. Di luar habitat asli, dilakukan di luar habitat alami. Contoh kebun binatang, penangkaran, kebun raya, dan bank benih. Tujuan perlindungan dan pembiakan spesies terancam punah. Pelestarian in situ. Di habitat asli, dilakukan di habitat alami, hewan, tumbuhan. Contoh Taman Nasional Ujung Kulon,
badak badak bercuta 1, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Leuser. Lanjut ke tata surya. Susunan planet dan benda langit di sekitar matahari. Ya, tata surya itu bisa dimaksudkan susunan planet dan benda langit di sekitar matahari. Matahari adalah pusat tata surya dan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Planet dalam meliputi adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, berada di antara matahari dan sabuk asteroid. Venus dikenal sebagai bintang kejora karena tampak paling terang di langit. Planet luar juga meliputi Jupiter, Saturnus memiliki cincin terbesar. Uranus dan Neptunus berada di luar sabuk asteroid. Selain planet, tata surya juga terdiri dari asteroid, komet, dan satelit alami seperti bulan yang mengorbit bumi. Lanjut ke rotasi bumi. Yang dimaksud oleh rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu bumi untuk mengalami satu putaran adalah 24 jam. Ya, sama dengan sehari. Akibat rotasi, terjadinya siang dan malam. Perbedaan waktu antara wilayah gerak semu harian matahari, terbit di timur, terbenam di barat. Pembelok arah angin dan arus laut. Dan di sini ada juga revolusi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya, revolusi juga dimaksudkan adalah waktu bumi untuk mengitari satu putaran dalam mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali putaran sama dengan 365,25 hari atau sama dengan 1 tahun. Akibat revolusi, pergantian musim (4 musim di belahan bumi utara selatan), gerak semu tahunan matahari, perbedaan lama siang dan malam, dasar perhitungan tahun Masehi. Lanjut ke gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari terjadi pada posisi matahari antara bulan dan antara bumi sejajar, sehingga bulan menghalangi cahaya matahari. Gerhana bulan terjadi saat posisi matahari antara bumi dan bulan sejajar, sehingga bulan masuk ke dalam bayangan bumi dan tampak gelap atau berwarna merah. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.